Baik, kita masuk pada Pak Zulpan Mazadi untuk menyampaikan materi memperkirakan terjadinya endapan 10 menit dari sekarang, Bapak. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian. Jelas suara saya, Bu Fitri? Jelas, Pak. Jelas ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya coba akan membahas tentang meramalkan terjadinya bentuk endapan, ya. Coba saya presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Maka pada video yang ketiga ini adalah bagaimana meramalkan terbentuknya endapan. Kita sebagai ahli kimia bisa menentukan jika dua larutan dicampurkan, apakah larutan tersebut larut atau mengendap. Biasanya larutan yang mudah mengendap itu adalah dalam bentuk basa dan garam. Ada garam-garam yang mudah larut, ada garam-garam yang suka larut. Bagaimana menentukannya? Menentukannya adalah dengan membandingkan atau mengecek harga Qc dan KSP. Qc atau concentration quotient reaksi adalah nilai awal konsentrasi anion dan kation dalam persamaan keseimbangan heterogen dalam suatu larutan. Maka nilai quotient reaksi ini dibandingkan dengan harga konstanta keseimbangan atau constant solubility product yang disingkat dengan KSP atau disebut juga dengan hasil kali kelarutan. Jadi dibandingkan nilai konsentrasi anion dan kation yang dicampurkan ke dalam larutan dengan harga KSP yang tetap. Nah, harga quotient reaksi inilah nanti yang dapat kita menentukannya apakah lebih besar dari KSP, lebih kecil dari KSP, atau sama dengan KSP. Karena harga Qc ini yang akan dapat menentukan arah pergeseran keseimbangan. Apakah bergeser ke kiri mengendap atau ke kanan larut atau sama, ya, tepat mengendap. Kita lihat slide berikut ini bahwa Qc, ya, itu ditentukan dari perkalian anion dan kation. Jadi kalau kita misalkan di sini ada AgCl dalam wujud padat, maka akan terurai menjadi Ag positif larut dan Cl dalam larutan. Jadi ini namanya keseimbangan heterogen. Di sebelah kiri wujud padat, di sebelah kanan wujudnya larut dalam larutan. Jika lebih cenderung bergeser ke kiri dia mengendap menjadi padat, jika lebih cenderung dia ke kanan larut, atau nanti setimbang. Setimbangannya dikatakan dengan tepat jenuh, keadaan maksimal. Nah, menghitung Qc adalah dengan mengalihkan konsentrasi kation yaitu Ag positif dan konsentrasi anion atau Cl negatif. Ini nanti akan dibandingkan dengan harga KSP-nya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama namanya larutan kurang jenuh. Larutan kurang jenuh ini di mana larutan tadi masih bisa larut, belum melewati batas normalnya untuk tidak larut. Ini terjadi jika harga Qc atau quotient reaksi tadi lebih kecil dari harga KSP. Ini terjadi jika harga Qc lebih kecil dari harga KSP. Nah, jika harga Qc lebih kecil dari harga Kc, maka sistem akan bergeser ke kanan, ya, ke arah pembentuk produk. Jadi kalau misalkan AB menjadi A positif tambah B negatif, AB berwujud padat, A positif dan B negatif berwujud dalam larutan, maka ketika Qc lebih kecil
maka terjadi pergeseran dari reaktan ke produk. Berarti lebih cenderung dia ke larut dibandingkan ke wujud padat. Jadi kalau kita lihat ada diagram di kanan, Kc-nya lebih besar dibandingkan dengan Kc. Maka Kc lebih kecil dari Ksp, maka larutan tersebut masih dapat larut. Jadi kalau kita campurkan, larutan itu akan terlihat bening atau tidak berwarna seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau Bapak bisa analogikan, Ksp ini ibarat kursi dalam suatu ruangan. Misalnya di kelas kita ada 32 kursi. Kalau yang duduk itu 30, 31, masih di bawah 32, semuanya masih dapat duduk. Masih ada kursi untuk bisa duduk. Jadi masih larut. Bisa dianalogikan di transportasi kereta api, ya, jumlah kursinya masih lebih besar dibandingkan orang yang duduk. Bisa dianalogikan dengan pesawat terbang dan lain-lain. Yang kedua adalah larutan tepat jenuh. Larutan tepat jenuh ini di mana suatu larutan yang mengandung jumlah terlarut yang maksimal dapat larut. Jadi sudah sampai pada titik optimalnya. Jika ditambahkan sedikit lagi saja zat terlarut, maka secara normal dia tidak akan dapat larut lagi. Di mana harga Kc sama dengan Ksp. Jadi setiap zat itu memiliki batas larut. Sedangkan garam dengan air saja, kalau kita masukkan garam terus-menerus, maka pada suatu saat ada nanti garam yang tidak dapat larut lagi. Dia sudah melewati harga konstanta keseimbangannya untuk dapat larut. Ketika Kc sama dengan Kc, maka sistem berada dalam keseimbangan. Jadi kita misalkan AB menghasilkan A positif dan B negatif, di sebelah kiri berwujud solid padat, di sebelah kanan berwujud aki atau dalam larutan, maka di sini tidak terjadi pergeseran keseimbangan. Jadi tidak bergeser ke kanan larut, tidak bergeser ke kiri wujud padat. Tapi jika ditambahkan sedikit saja lagi larutan AB ke dalamnya, maka dia akan mengendap karena sudah melewati batas optimalnya. Jadi kalau kita lihat diagram di sebelah kanan, di mana Kc sama jumlahnya dengan Kc. Ketika Kc sama dengan Kc, maka bisa kita nyatakan bahwa larut tersebut tepat jenuh. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah larutan, biasanya larutannya agak keruh, menandakan dia sudah optimal, sudah maksimal. Jadi kalau kita bisa analogikan dengan yang Bapak sampaikan tadi, di kelas kita ada 32 kursi, maka siswa yang masuk ke dalamnya ada 32 kursi. Jadi pas dia, maksimal, optimal. Kalau di transportasi ini yang menguntungkan. Jadi kereta api penuh, pesawat terbang penuh, jadi optimal ya. Inilah maka kita sebagai ahli kimia bisa membuat sebuah larutan yang jumlahnya optimal. Kita yang mengetahui sebagai seorang analis berapa jumlah larutan yang ditambahkan sehingga larutan tersebut maksimal bisa larut. Yang ketiga adalah larutan lewat jenuh, di mana keadaan suatu larutan yang mengandung zat terlarut yang tidak bisa larut lagi, berarti melewati batas normalnya. Kc lebih besar daripada Ksp. Kalau Kc lebih besar daripada Ksp, maka sistem akan bergeser ke kiri, berlawanan tadi dengan yang kurang jenuh. Berarti terurai kembali dari produk menjadi reaktan untuk mencapai keseimbangan. Kalau misalkan ada reaksi AB padat menjadi A positif dan B negatif dalam larutan, nah keseimbangan heterogen ini ketika Kc lebih besar, maka terjadi pergeseran keseimbangan dari produk ke reaktan. Maka dia lebih cenderung ke kiri, membentuk padatan, atau kita katakan dengan mengendap. Kita lihat gambar diagram di kanan, di mana Kc jauh melewati harga Kc. Jadi Kc batas normal untuk larut, sementara zat-zat yang masuk dalamnya melebihi batas normal tadi. Kc lebih besar dari Ksp. Jadi kalau Bapak ibaratkan analogi, jumlah di kelas
kita itu ada 32 kursi, yang masuk melebihi bisa 34, 36, masuk siswa lain dari IPA 2, IPA 3, akhirnya mereka tidak bisa duduk. Nah, akhirnya kita katakan dalam larutan mengendap. Nah, jadi ketika kita campur zat-zat yang melewati harga KC atau KSP-nya, maka larutan itu selain berwarna keruh, dia akan terdapat timbul endapan ya di dasar gelas kimia atau tabung reaksi. Untuk lebih mempermudah pemahaman ini, ya, kita lihat contoh soal berikut. Jika AgNO3 dicampurkan dengan larutan NaCl, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi sebagaimana kita bahas sebelumnya, yaitu larutan bening, berarti ini larutan yang kurang jenuh. Larutan yang agak keruh, ini kita katakan larutan dengan tepat jenuh. Timbul endapan putih dari AgCl, ini kita katakan dengan lewat jenuh. Percobaan ini dilakukan pada atas suhu 25 derajat Celcius dengan harga KSP AgCl 2,5 kali 10 pangkat minus 10. Ini harga di mana batas konstanta kelarutan dari keseimbangan AgCl. Jadi ada trik dalam menyelesaikan soal. Ketika kita ditanya apakah larutan tersebut mengendap atau tidak, kita lihat dari harga KSP yang disampaikan dalam soal. Ketika KSP yang disampaikan adalah AgCl, maka titik fokus kita dalam pembentukan senyawa AgCl. Misalnya pada soal pertama bisa kita lihat di sini, ada 2 tabung reaksi. Tabung reaksi yang pertama merupakan larutan yang terdiri dari 10 ml AgNO3 10 pangkat minus 5 molar. Tabung reaksi yang kedua adalah 10 ml NaCl 10 pangkat minus 5 molar. Nah, kita titik fokus kita kepada AgCl. AgCl ini sulit larut, sementara NaNO3 ini adalah mudah larut. Memang kita harus memahami mana garam-garam yang sukar larut, tapi bisa kita antisipasi dengan trik mana KSP yang diberitahu dalam soal. Jadi kalau ada garam yang diketahui dalam soal KSP-nya, maka itu bisa mengantisipasi kita mana garam yang sukar untuk larut, ya. Nah, dari yang diberitahu dalam soal, kita bisa tentukan terlebih dahulu jumlah mol dari Ag positif. Jadi jumlah mol dari Ag positif itu dengan mengalihkan 10 ml dengan 10 pangkat min 5 molar. Jadi mol adalah molar dikali mililiter. Jadi jumlah ion Ag positif itu 10 ml dikali dengan 10 pangkat min 5 molar, maka didapat konsentrasinya jumlahnya sebesar 10 pangkat minus 4 milimol Ag positif di dalam tabung reaksi yang sebelah kiri. Di tabung reaksi yang sebelah kanan ada Cl negatif. Untuk menghitung ion Cl negatif sama seperti tadi, yang mengalihkan antara volume NaCl 10 ml dengan konsentrasinya 10 pangkat min 5 molar, maka didapat jumlah ion Cl negatif sebesar 10 pangkat minus 4 milimol. Kita campurkan 2 larutan dalam 2 tabung reaksi ini. Ini kita lihat ada 2 tabung tadi. Lalu tabung yang pertama kita masukkan terlebih dahulu ke dalam gelas kimia. Demikian juga dengan tabung yang kedua. Ternyata kita lihat di sini dari animasi larutan tetap bening atau tidak berwarna. Ini mungkin kalau kita lihat menandakan sebenarnya dia masih larutan kurang jenuh, belum mengendap. Tapi dalam perhitungan, ya, kita coba menyelesaikannya. Jadi di sebelah kiri ada 10 pangkat minus 4 milimol, di sebelah kanan ada 10 pangkat minus 4 milimol. Lalu kita masukkan keduanya ke dalam gelas kimia tadi, maka bercampurlah 10 pangkat minus 4 milimol ion Ag positif dengan 10 pangkat minus 4 milimol ion Cl negatif. Keduanya bercampur dalam gelas kimia dengan volume 20 ml larutan AgCl ditambah NaNO3. Tapi fokus kita kepada AgCl, karena AgCl yang akan mudah untuk mengendap. Jadi 10 ml dari ion Ag positif, 10 ml ion Cl negatif tadi bergabung menjadi 20 ml.
Nah, kita hitunglah konsentrasi dari ion Ag positif dengan ion Cl negatif. Bagaimana menghitung konsentrasinya? Dengan membagi 10 pangkat minus 4 milimol dengan 20 mililiter. Demikian juga Cl negatif membagikan 10 pangkat minus 4 milimol dengan 20 mililiter. Konsentrasi atau molaritas sama dengan milimol per mililiter atau mol per mililiter. Di sini bisa kita lihat jumlah konsentrasi dari Ag positif dengan membagikan 10 pangkat minus 4 milimol dibagi 20 mililiter dapat konsentrasi dari ion Ag positif sebesar 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Demikian juga di sebelah kanan ya, ion Cl negatif dengan membagikan jumlah mol dan volumenya, maka didapat 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Nah, untuk menghitung Qc, yaitu dengan mengalihkan ion Ag positif dengan ion Cl negatif. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 molar dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Maka didapat nanti harga Qc-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 11 molar. Untuk lebih jelasnya, ya bisa kita lihat di layar berikut. AgCl menjadi Ag positif tambah Cl negatif, menghitungnya dengan mengalihkan konsentrasi kation dengan konsentrasi anion sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Maka konsentrasi Ag positif adalah 10 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi 20 dikali 10 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 20 dapatlah 2,5 kali 10 pangkat minus 11. Inilah Qc-nya. Nah, harga Qc ini dibandingkan dengan harga KSP-nya. Harga KSP KCl konstanta keseimbangannya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 10. Lalu kita bandingkan bagaimana harga Qc dibandingkan dengan KSP. Didapat bahwa harga Qc itu lebih kecil dari harga KSP. Jadi bisa kita prediksi ya, bahwa tidak terbentuk endapan. Sebagaimana tadi kita bentuk dalam animasi dia berwarna bening, tidak mengendap. Yang kedua, ketika akan terjadi larutan yang agak keruh, tepat jenuh. Kita misalkan di sini ada dua tabung reaksi, 10 ml HNO3 10 pangkat minus 4 molar dengan 10 ml NaCl 10 pangkat minus 5 molar. Sama dengan sebelumnya, kita tentukan dulu berapa jumlah zat dari ion Ag positif. Jadi dikalikanlah 10 ml dengan 10 pangkat minus 4 molar diperoleh 10 pangkat minus 3 molar ion Ag positif. Dengan cara yang sama, ion Cl- juga kita dapat mengalihkan 10 ml dengan 10 pangkat minus 5 molar diperoleh 10 pangkat minus 4 milimol. Kita campurkan larutan yang ada dalam dua tabung reaksi ini. Kita masukkan terlebih dahulu 10 ml HNO3 10 pangkat minus 4 molar ke dalam gelas kimia. Baru kita masukkan juga yang berikutnya 10 ml NaCl dengan 10 pangkat minus 5 molar. Ternyata dari animasi larutan berwarna keruh. Jadi sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, larutan berwarna keruh berarti kan cepat jenuh ya. Nah, ini kalau kita melarutkannya secara langsung ya dengan praktikum, ini kan bentuk animasi. Tapi bagaimana kita bisa menjawabnya dengan perhitungan soal ya? Coba kita lihat. Di sini mula-mula ion Ag positif tadi ada 10 pangkat minus 3 molar, di kanan ada 10 pangkat minus 4 molar. Lalu tadi setelah kita campurkan ke dalam, maka 10 pangkat min 3 molar dan 10 pangkat min 4 molar sudah bergabung dalam gelas kimia dengan volume 20 ml. Jadi kita fokus kepada AgCl-nya. Nah, maka kita cari konsentrasi dari Ag positif dengan Cl negatif, yaitu dengan membagi jumlah mol dengan volume. Jadi kalau kita buat di sini, yang di sebelah kiri konsentrasi Ag positif didapat 5 kali 10 pangkat minus 5 molar, sedangkan konsentrasi Cl negatif didapat 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. Maka kita hitung harga Qc-nya dengan mengalihkan konsentrasi Ag positif yang tadinya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 molar
dengan ion Cl negatif 5 kali 10 pangkat minus 6 molar. 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 10 molar. Nah, ini yang kita bandingkan nanti dengan harga KSP-nya. Kita lihat pada layar berikut dari perkalian tadi ya, konsentrasi Ag positif tadi 10 kali 10 pangkat min 4 dibagi 20, konsentrasi Cl negatif 10 kali 10 pangkat 5 bagi 20 dapat 2,5 kali 10 pangkat min 10. Kita bandingkan dengan harga KSP-nya yang sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 10. Ternyata harganya sama, Qc sama dengan KSP. Maka dia akan mulai terbentuk endapan. Dikatakan dengan tepat jenuh, warnanya keruh, karena ditambahkan sedikit lagi saja ya, terdapat Ag positif dan Cl negatif, maka dia akan mengendap. Yang ketiga adalah ketika kita mencampurkan dua larutan pertama 10 ml AgNO3 10 pangkat minus 3 molar dengan larutan 10 ml NaCl 10 pangkat min 3 molar. Sebagaimana sebelumnya, titik fokus kita kepada Ag positif dan Cl negatif. Pada jumlah mol Ag positif, kita kalikan 10 ml dengan 10 pangkat min 3 molar didapat 10 pangkat min 2 milimol. Demikian juga menghitung jumlah ion dari Cl negatif, kita kalikan 10 pangkat minus 3 molar dengan 10 ml diperoleh 10 pangkat min 2 milimol. Jadi kedua larutan ini ya kita campurkan ke dalam gelas kimia. Kita lihat pada animasi berikut ada dua larutan yang akan kita campur. Yang pertama adalah 10 ml AgNO3 10 pangkat min 3 molar kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita lanjutkan dengan larutan dalam tabung reaksi kedua 10 ml NaCl 10 pangkat minus 3 molar, sehingga keduanya bergabung dan ternyata membentuk larutan yang berwarna keruh dan timbul endapan. Jadi kalau kita gunakan dalam praktek di laboratorium langsung kita lihat dia mengendap. Tapi bagaimana kita memprediksi dengan perhitungan ya? Coba kita perhatikan di sini. Tadinya sebelum dicampur kita sudah hitung ada ion Ag positif sebesar 10 pangkat min 2 milimol di tabung reaksi 1, ada 10 pangkat min 2 milimol di tabung reaksi kedua. Lalu kita campurkan keduanya menjadi volume larutan 20 ml. Sekali lagi titik fokus kita adalah AgCl. Kemudian kita akan cari konsentrasi Ag positif, yaitu dengan membagikan jumlah mol dengan volumenya. Demikian juga konsentrasi Cl negatif dengan membagikan jumlah mol dengan volumenya. Kita lihat di sini konsentrasi Ag positif 10 pangkat min 2 dibagi 20 sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Demikian juga di sebelah kanan terlihat bahwa konsentrasi Cl negatif 10 pangkat min 2 milimol dibagi 20 sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, menghitung Qc ya sebagaimana sebelumnya dengan mengali konsentrasi Ag positif dengan Cl negatif. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 molar dikali 5 kali 10 pangkat minus 4 molar, maka didapat Qc-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 7 molar. Ini nanti yang kita bandingkan dengan harga tetapan keseimbangan KSP. Nah, di sini bisa kita lihat ya harga Qc dari AgCl tadi sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Kita bandingkan dengan harga KSP 2,5 kali 10 pangkat minus 10. Maka didapat bahwa Qc lebih besar dari KSP dan terbentuk endapan. Bagaimana tadi kita lihat ya larutan berwarna keruh dan timbul endapan. Nah, demikian tadi sudah kita sampaikan dari 3 kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau kita gabung ya untuk menjadi sebuah kesimpulan, ada 3 kemungkinan tadi ya. Ketika kita melarutkan AgNO3 dengan NaCl, maka akan terbentuk AgCl. AgCl ini akan terjadi keseimbangan heterogen menjadi Ag positif dengan Cl negatif antara AgCl yang berwujud padat dengan Ag positif dan Cl negatif yang berwujud larutan. Lalu kita hitung harga Qc. Harga Qc adalah dengan mengali konsentrasi ion Ag positif dengan konsentrasi ion Cl negatif.
Nah, pada percobaan pertama, kita lihat di sini harga QC dari AGCL sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 11. Ini kita bandingkan dengan harga KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 10. Ternyata dapat kita lihat di sini bahwa harga QC itu lebih kecil daripada harga KSP. Jadi kalau harga QC lebih kecil dari harga KSP, maka tidak terbentuk endapan atau larutan tidak jenuh. Pada percobaan kedua, harga QC-nya 2,5 kali 10 pangkat min 10. Ketika kita bandingkan dengan harga KSP-nya, ternyata harga QC sama dengan KSP. Maka kita nyatakan mulai terbentuk endapan atau larutan tepat jenuh. Nah, pada percobaan ketiga, harga QC-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Ternyata lebih besar dibandingkan dengan harga konstanta keseimbangan atau KSP. Ketika QC lebih besar daripada KSP, maka dia akan terbentuk endapan atau larutan lewat jenuh. Demikianlah pembelajaran kita tentang meramalkan terbentuknya endapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat belajar. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Bina. Yuk, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Selamat sore.